Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Seseorang yang belajar di sebuah pesantren lazim disebut sebagai seorang santri. Ada beberapa yang mengartikan apa itu makna dari kata santri. Ada bagian yang mengartikan santri berasal dari bahasa Jawa cantrik, yang artinya seseorang yang mengikuti kiai dimanapun dia pergi dan menetap dengan tujuan menguasai suatu keahlian tertentu. Ada pula yang mengambil kata santri dari dua kata dalam bahasa Inggris, sun and tree, yang artinya tiga matahari, yang maksudnya adalah seorang santri selalu berpedoman kepada tiga prinsip dasar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ada pula yang memelesetkan kata santri dengan membuang huruf S di depan sehingga menjadi antri, karena biasanya santri itu mau makan antri, mau mandi antri, pergi baju antri, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang 5 model santri versi On Sprite. Yang pertama, santri wajib, yaitu santri yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ketika dia tidak ada, dia sangat disesalkan karena dia sangat memiliki banyak manfaat di masyarakat. Bisa jadi santri semacam ini adalah mereka yang ketika belajar di pesantren, dia mau berusaha untuk rajin dan konsisten meskipun tidak cerdas, mau mengikuti aturan dan memiliki rasa hormat dan takzim kepada kiai serta tidak neko-neko. Yang kedua, ada namanya santri sunnah. Ketika ada, masyarakat senang, dan ketika dia tidak ada, masyarakat tidak terlalu risau karena dia tidak memiliki peran yang strategis di masyarakat. Hanya saja apa yang dia lakukan bisa menyelesaikan sebagian problem yang terjadi di masyarakat. Bisa jadi santri semacam ini adalah mereka yang sudah lama belajar di pesantren, tetapi tulus zaman atau suwene mongso belajar di pesantren itu tidak terisi penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, sehingga informasi atau pengetahuan yang diterima dari pesantren tidak sepenuhnya bisa diserap, hanya sepotong-sepotong saja. Dan ini masih lebih baik daripada yang ketiga, santri mubah. Ada dan tidak ada sama saja, wujuduhu keadaan ini. Keberadaannya tidak begitu berpengaruh di masyarakat karena tidak bisa membawa manfaat, tetapi dia juga tidak mau memberikan madharat. Bisa jadi santri semacam ini adalah mereka yang dulu ketika di pesantren terlalu santai dan leha-leha. Tidak ada konsep perubahan dalam hidupnya. Bagi dia yang terpenting, dia tidak makan pagar. Artinya tidak mau mengganggu jalannya aktivitas yang ada di pesantren. Tentu kita tidak menginginkan menjadi seorang santri yang semacam ini. Meskipun kalau kita melihat yang keempat, ada namanya santri makruh, yaitu santri yang keberadaannya tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat, tetapi ketika dia tidak ada, masyarakat itu senang. Bisa jadi santri semacam ini adalah mereka yang tidak serius dan tidak mau konsisten di pesantren dulunya, serta aturan-aturan yang ada di pesantren tidak bisa mengikat dan membawanya menuju sebuah perubahan yang lebih baik. Rasa takzim dan hormat kepada seorang kiai pun tidak begitu diperhatikan. Dan yang terakhir, namanya adalah santri haram. Keberadaannya sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, dan ketika dia tidak ada, masyarakat sangat senang karena dia tidak pernah bisa membawa manfaat, justru membawa madarat. Na'udzubillah min dzalik. Santri semacam ini bisa jadi adalah mereka yang ketika di pesantren dia apa yang dia lakukan selalu berseberangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada di pesantren.
peraturan-peraturan yang ada dengan seenaknya diterjang begitu saja, dan dia selalu menentang apa yang menjadi nasihat dan kebijakan dari seorang pengasuh ataupun pengurus. Nah, hadirin yang kami hormati, dari kelima model santri tersebut kita bisa mulai gerayah-gerayah. Kira-kira akan masuk di manakah nantinya kita? Apakah santri wajib, sunnah, atau sekedar mubah, atau bahkan alhamdulillah makruh atau haram? Yang jelas, apapun yang kita lakukan saat ini, kita selalu menanamkan dalam jiwa kita untuk terus berusaha konsisten dan selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita berpedoman seperti apa yang pernah disampaikan oleh orang tua kita dulu. Jadilah kamu seorang yang ketika lahir engkau menangis dan orang di sekelilingmu itu tertawa, dan ketika kau mati engkau tersenyum dan orang di sekelilingmu menangis karena merasa kehilanganmu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.